Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Putra Syawal Umas Sangaji selaku koordinator pengawas. Yang kami hormati Bapak Arifin SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Amin Haji Jafar SPD MM. Yang kami hormati Kepala SMK Maritim Muhammadiyah Halmahera Timur Bapak Ibrahim Rumatamerik SPD MSI. Yang kami hormati Kepala SMK Muhammadiyah Subaim atau yang mewakili Ibu Rusni Yusuf SPD. Yang kami hormati Kepala SMA Muhammadiyah Subaim Bapak Ibrahim Wail SPDI. Yang kami hormati pula seluruh peserta IHT yang hadir pada hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan in-house training analisis butir soal Jumat 20 November tahun 2020. Para hadirin yang kami hormati, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Maritim Muhammadiyah Halmahera Timur sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Ibrahim Rumatamerik SPD MSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Koordinator Pengawas Kabupaten Halmahera Timur Bapak Arifin dan Pak Amin. Yang saya hormati Kepala SMA Muhammadiyah dan Kepala SMK Muhammadiyah Subaim yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru peserta in-house training kegiatan pengembangan sekolah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya juala sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat ini guna melaksanakan kegiatan in-house training yang merupakan pengembangan dari kegiatan sekolah kita, sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan in-house training yang dikemas berdasarkan analisis raport mutu yang Bapak dan Ibu sudah analisis pada beberapa hari yang lalu melalui kegiatan pendampingan SPMI, sehingga bisa membawa kebaikan, sehingga nantinya Bapak dan Ibu guru bisa mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan semua yang kita rencanakan pada hari ini mendapat ridha dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena kegiatan kita fokus pada in-house trainingnya, sehingga saya mungkin sedikit saja menyampaikan arahan kepada kita semua terkait dengan kegiatan in-house training ini, sehingga tidak bertanya-tanya kok pembukaan lagi,
sementara kegiatannya berjalan. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan pendampingan ini adalah model pendampingan sesungguhnya, pendampingan SPB sesungguhnya. Sehingga pada hari kemarin 2 hari berturut-turut mengisi instrumen, kemudian melakukan analisis terhadap rapor mutu, di mana ada kelemahannya atau ada nilai yang rendah, di situ kita buat kegiatan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kita sepakati dari 3 sekolah ini masalahnya sama, yaitu Bapak dan Ibu salah satunya banyak masalah yang terjadi di kita di sekolah, apakah terkait dengan kompetensi gurunya, penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian penilaiannya, ya salah satunya adalah kita melakukan analisis Butterson. Nah, oleh karena itu ini sebagai pemicu untuk kita semua, sehingga saya harapkan sebagai Kepala SMK Maritim dan pimpinan berada di pengurus daerah Muhammadiyah Halmahera Timur untuk kita semua di 3 sekolah ini, sehingga teman-teman di SMA Muhammadiyah Subain dan SMK Muhammadiyah Subain setelah kembali ke sini dari kegiatan ini, ke depannya Bapak dan Ibu seperti ini. Hingga setiap tahun kita cari akar masalahnya di sekolah, apa yang terjadi masalah yang sangat fundamental, kita susun melalui tim pengembangan sekolah di sekolah, kita susun perencanaannya mulai dari yang seperti kemarin itu. Berawal dari rapat pembentukan panitia, harus ada dokumentasinya, kemudian apa saja yang perlu kita lakukan, ada perencanaannya, ada rencana kegiatannya, berapa biaya yang dibutuhkan, kemudian kita hadirkan narasumber. Nah, narasumber, kemudian ada daftar hadirnya, kemudian ada daftar hadir peserta. Nah, inilah kegiatan-kegiatan kita di sekolah itu seperti itu yang sudah dicontohkan. Ya. Kalau di SMK Maritim ya alhamdulillah, karena beberapa kali kita ikut kegiatan, sehingga ya kegiatan kita ini mirip. Nah, seperti ini sudah kita lakukan di SMK Maritim, karena ada workshop beberapa kali, ada pembentukan panitia awal, kemudian ada perencanaannya, kemudian kita hadirkan narasumber, kemudian terakhir kita dokumentasi. Kemudian setiap dokumentasi dalam bentuk video, kemudian dari video kita upload ke website SMK Maritim. Karena kita juga punya website. Nah itu ya, saya harap mungkin SMK Maritim sebagai pemicu awalnya ya SMA Muhammadiyah juga, kemudian SMK Muhammadiyah juga, sehingga kita tampilkan amal usaha Muhammadiyah di Halmahera Timur tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nantinya ya kita punya narasumber adalah pengawas kita ini yang mendampingi dalam kegiatan SPM, sistem penjaminan mutu internal. Nah, sehingga akar masalahnya yang kita analisis itu adalah salah satunya ya, banyak masalah di rapor mutu itu. Nah, makanya ya konik dengan Pak Haji sebagai narasumbernya. Nah, alhamdulillah hari ini Bapak dan Ibu betul-betul mengikuti kegiatan in-house training. Ya, berarti ada masing-masing kita mendapat ilmu pengetahuan begitu. Jadi nanti mungkin Pak narasumber menyampaikan materi, kemudian Bapak dan Ibu saya harapkan bergerak untuk melakukan aktivitas praktek, sehingga dipresentasikan, kemudian masing-masing teman-teman menyoroti atau diskusi bersama, sehingga itu jadi pengetahuan kita, jadi pengetahuan bersama. Bapak dan Ibu memiliki pengetahuan, kemudian diharapkan bisa dipraktikkan di sekolah ya, di SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, kemudian kita di sini juga. Nah, sehingga mudah-mudahan ya, saya yakin kemarin dari SMA Muhammadiyah juga pernah melakukan ya analisis Butterson ya. Nah, tapi mungkin pada tataran yang ganda ya. Nah, sekarang Pak Haji mungkin kita nanti diajarkan untuk menganalisis sol uraian. Karena saya yakin beberapa semester ini ya SMK Maritim mungkin semua ya kita melakukan penilaian akhir semester itu melalui sol uraian. Nah, oleh karena itu, sol uraian itu perlu kita lakukan analisis supaya berarti kita temukan kelemahan. Ada yang sol yang
Kalau kita lakukan analisis lalu satu nomor dijawab semua oleh anak-anak lalu kita anggap wah bagus. Ya, bisa jadi soalnya terlalu mudah. Nah, untuk mengetahui itu maka perlu kita lakukan analisis. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya harap sungguh-sungguh, sebab ini jarang-jarang ya baru kita dapat begini. Nah, sehingga ini dimanfaatkan dengan baik sehingga jangan masuk keluar, artinya materi sementara jalan kita ya boleh kita keluar atau ke kamar kecil, tapi kan nanti materi lewat nanti penyampaiannya tidak utuh kepada Bapak dan Ibu untuk menyerap apa yang disampaikan oleh narasumber. Oleh karena itu saya harapkan sekali lagi Bapak dan Ibu, saya mohon untuk betul-betul hari ini kita fokus. Kalau kemarin-kemarin ya mungkin yang lebih banyak berperan itu adalah operator atau pembantunya saya. Ya 1-2 orang saya kan yang berhadapan dengan komputer, kemudian mengisi format-format itu, kemudian melakukan pengisian dan sebagainya. Tapi hari ini semua pada Ibu semua harus proaktif sehingga pengetahuan itu bisa diperoleh, sehingga bisa nanti Bapak dan Ibu masing-masing guru mempraktikkannya di sekolah, terutama melakukan analisis terhadap penilaian akhir yang Bapak dan Ibu sudah menyusun soalnya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Bapak dan Ibu bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Kemudian dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, saya membuka kegiatan in-house training di SMK Maritim, SMA Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nastaghfirullah wa fathum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kami ucapkan atas sambutan dan telah membuka kegiatan pada hari ini. Selanjutnya kita akan tutup kegiatan ini sebelum nanti disampaikan materinya oleh Bapak Arifin. Jadi untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang kami lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah tak bosan-bosan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin Allah sehingga kita pada pagi hari ini atau hari ketiga kegiatan pendampingan di 3 sekolah tetap pada sehat, ya, tetap pada kondisi fit, sehingga insya Allah pada kegiatan 4 hari kurang lebih kita bisa selesai. Pak Korwil yang kami hormati, Pak Kepala Sekolah, Pak narasumber, Ibu, Bapak, Dewan Guru, peserta kegiatan yang sama-sama berbahagia, bahwa sesuai dengan jadwal bahwa hari ini insya Allah kegiatannya yaitu tentang analisis bukir suara. Ya, jadi kemarin Pak narasumber suka kasih gambaran bahwa seperti inilah ya format yang nanti kotoran minta. Jadi nanti Bapak Ibu lebih banyak kerja karena nanti ada persentase di situ setelah penjelasan dari narasumber. Jadi sekali lagi kami mohon perhatian untuk Bapak Ibu sesuai dengan harapan Pak Kepala Sekolah tadi bahwa ini materi yang
luar biasa menurut kami. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa materi ini di Ternate juga masih langka. Ya. Setelah kami turun supervisi di sekolah yang ada Ternate di sana, di situ kan ada instrumen di situ. Ya, minta dokumen. Ya, analisis putuswar. Ada sebagian sekolah yang sudah, tapi sebagian besar sekolah yang ada di Ternate itu belum ada, belum memiliki itu. Ya, dan alhamdulillah dengan kehadiran Pak Haji ini, dengan muatan yang Pak Haji memiliki, mari kita orang gali, ya, mari kita orang sharing di situ. Nah, jadi insya Allah materi ini cukup bagus, cukup bermanfaat untuk kita orang, terutama ini kita orang ini kan jadi guru. Selama ini kan kita orang bikin soal, ya, selama ini soal kan dalam bentuk biasa-biasa, tidak ada lagi analisis. Ya, perkiraan kita orang bahwa soal ini mudah, soal ini sedang, soal ini sukar. Nah, tetapi di situ ada rumus ya, nanti kita orang pila-pila. Jadi insya Allah sebentar nanti Pak Haji jelaskan ya secara rinci dan kepada peserta semua, mari kita orang ikut sama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan ke Pak Haji untuk menyampaikan tentang analisis putuswar. Lebih dan kurangnya sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya pantas milik Allah, karena atas karunia Allah pada pagi hari ini yang cerah ini, yang kelihatannya muka segar-segar, walaupun barangkali tadi malam ada kerja lembur sedikit, tetapi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan in-house training yang dikenal dengan IHT, analisis butir soal. Untuk IHT kali ini kita batasi pokok permasalahannya pada analisis butir soal urea. Nah, sebenarnya ABS ada dua, ABS pilihan ganda dan ABS urea. Tapi karena keterbatasan waktu, maka pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menganalisis butir soal dengan bentuk soalnya adalah soal urea. Mohon izin Bapak-bapak kepala sekolah, Pak Korwil dan moderator dan teman-teman, saya mau minta izin menuju ke tempat pelaminan yang telah disediakan. Ya. Oke, kita mulai. Materi ini kita berbicara tentang analisis butir soal urea. Kemudian perlu diketahui bahwa kami ditugaskan oleh Kepala Cabang Dinas itu terhadap 5 sekolah binaan di SMA 4, SMA Taman Siswa, SMA Muhammadiyah, SMK Maritim Muhammadiyah, dan SMK Muhammadiyah. Sehingga tayangan ini tertanggal tanggal 13. Nah, tanggal 13 itu pelaksanaan kemarin di SMA Negeri 4 Almaret Timur. Tanpa mengurangi hormat, memang ini materinya memang satu paket. Kemudian kita lanjut sini. Nah, mengapa kita melakukan kegiatan ini? Itu tidak ada di latar belakangi. Yang pertama, adanya indikasi sebagian besar guru belum mampu membuat analisis butir soal, terutama soal urea. Kemudian yang kedua, tuntutan yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan mutu soal urea yang pernah dibuatnya. Ingat, analisis butir soal itu baru bisa dilaksanakan setelah Bapak Ibu membuat soal, kemudian soal itu diujikan kepada siswa dan ada hasilnya, baru bisa dianalisis. Tapi kalau kita ini menurut orang ini soal ini mudah, tidak bisa. Itu namanya menurut kita, belum tentu menurut anak-anak. Nah kan, belum tentu. Tetapi dengan menggunakan analisis butir soal itu secara hitungan statistik, dengan hitungan dengan analisis butir soal yang sudah diakui di dunia ilmu atau dari keilmuan dan dari sisi ilmiahnya, karena ini punya dasar ilmu, maka penetapan itu akan bisa lebih dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, tuntutan yang harus dilakukan oleh guru dalam membuat bank soal. Nah, jadi Bapak Ibu, ke depan nanti Bapak Ibu setelah menganalisis soal, maka Bapak Ibu akan mendapatkan soal-soal yang sudah dianggap layak untuk dijadikan bank soal. Nah, kemudian lanjut.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat analisis butir soal uraian. Indikator keberhasilannya. Jadi indikator keberhasilan kegiatan ini adalah guru memiliki kemampuan membuat analisis butir soal uraian dan mampu untuk membuat dokumennya. Bukan hanya terus bisa analisis butir soal, tetapi dokumennya belum ada. Nah itu. Nah selanjutnya hasil yang diharapkan. Yang pertama, guru mampu mengurutkan daftar nilai hasil ulangan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi Bapak Ibu kan melaksanakan ulangan. Biasanya soalnya pilihan ganda uraian. Ada yang PG, ada yang uraian, ada yang gabungan PG dan uraian. Kan begitu kan? Nah, kalau seandainya soalnya hanya uraian saja berarti aman. Kerjanya sekali. Tetapi kalau soalnya ada PG, ada uraian, maka cara menganalisisnya berbeda. PG dianalisis tersendiri, uraian dianalisis tersendiri. Oleh karena itu misalkan, ya, soalnya uraian semua sudah, ya, ada 5 nomor misalkan. Ya. Nah, setelah Bapak periksakan, saya yakin pada saat membuat soal pasti didahului dari kisi-kisi soal. Kemudian akan ada penskoran. Ya, misalkan soal nomor 1 ini skor maksimumnya berapa? Nomor 2 skor maksimumnya berapa? Dan seterusnya ya. Nah, itu pasti ada. Kalau tidak ada berarti Bapak Ibu belum melakukan tugas membuat soal dengan kaidah-kaidah prosedur yang diakui oleh ilmunya gitu. Nah, sehingga pada saat Anda serap mutu ada teman secara prosedur, ada sesuatu yang terlewatkan. Ya. Kemudian sekali lagi begitu Bapak nilai, kemudian Bapak urutkan dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Bisa paham dulu dari sini dulu, difahami dulu ya. Saya ulangi lagi. Setelah Bapak Ibu melakukan ulangan, misalkan di SMA Muhammadiyah kelas 10 ada berapa kelas? Kelas 10 ada 4 kelas. Jurusan apa saja itu? IPA berapa? IPS berapa? IPA IPS ya? Nah, sekarang misalkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu 10 IPA ulangan kata dada. 10 IPS ulang kata dada. Nah, apakah soalnya sama? Ya, kalau soalnya sama, maka cara menghitungnya bukan per kelas Bapak Ibu. Tetapi seluruh kelas paralel itu dikumpul dan diurutkan dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Nah, kecuali kalau misalkan 10 IPA 1, 10 IPA 2 mendapat soal matematika peminatan. Nah, kemudian IPS 1, IPS 2 bukan matematika peminatan, tapi pelajaran yang lain. Misalkan pelajaran yang tidak diajarkan oleh di kelas IPA. Maka cara menganalisisnya yang kelas IPA itu tersendiri dan kelas IPA tersendiri. Mengapa? Karena soalnya juga berbeda, butir soalnya pasti berbeda. Kalau SMK Maritim, kelas 10-nya, kelas 11-nya ada berapa? Kelas 11. Ada berapa? Satu jurusan saja berarti. Nah, kalau satu jurusan enak sudah, berarti satu kelas itu saya dianalisis di kelas 11. Kalau kelas 12-nya berapa jurusan? 2. Nah, 2 kan berbeda. Kalau mata pelajarannya itu memang diajarkan di dua-duanya, maka menganalisisnya adalah semua kelas itu. Tetapi kalau hanya khusus di jurusan ini tapi tidak diajarkan di jurusan yang lain, maka menganalisisnya disesuaikan dengan kelas yang diujikan atau soal yang diberikan di kelas tersebut. Kalau SMK Maritim, kelas SMK Muhammadiyah, kelas 10-nya 2 jurusan yang berbeda. Kan jurusan sama. Nah, berbeda. Sama itu, seperti itu ya. Artinya kalau jurusan berbeda, seandainya soal itu memang hanya untuk jurusan tertentu, maka yang dianalisis adalah jurusan itu sendiri. Tetapi kalau dia mata pelajaran sama baik jurusan ini dan itu, maka seluruh kelas itu yang dianalisis. Dari sini dulu ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjut. Paham itu ya? Insya Allah paham. Jadi sekali lagi yang jelas Bapak Ibu setelah melakukan ulangan pasti Bapak Ibu menilai. Setelah menilai, cara menilainya saya yakinnya dan percaya. Walaupun nanti teman-teman pengawas pada akhirnya nanti mesti mensupervisi apakah memang ada pensyukuran nilai. Kadang-kadang kita maaf, orang membuat soal tidak ada skor nilainya untuk masing-masing soal. Kok kira-kira cara memperoleh nilainya bagaimana? Pak, kau pakai nilai begini. Kalau jawaban banyak, nilai tinggi.
Kalau jauh sedikit definisi itu nggak bisa, itu namanya ngawur namanya ya. Nah, masih ada persekoran. Setelah itu setelah dihitung semua, maka nilainya diurutkan dari yang paling tertinggi paling ke bawah. Bukan melihat anak itu pintar atau tidak pintar. Saya ingatkan kembali, dalam analisis butir soal kita tidak boleh beropini dan kita tidak boleh berasumsi. Beda dengan permain sepak bola. Ya, ulangan dengan permain sepak bola beda. Kalau sepak bola itu yang betul adalah di lapangan, di atas kertas dan di lapangan, maka permainan sepak bola itu yang betul adalah di lapangan. Menang atau kalah. Oh, di atas kertas grup ini yang dapat yang jago. Tapi di lapangan ternyata berbeda. Maka yang dijadikan patokan bukan di atas kertas, tetapi di lapangan. Tetapi kalau analisis butir soal, minta maaf Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bilang, ya anak ini pintar misalnya, menurut Bapak Ibu. Tapi tidak boleh patokan untuk menentukan urutannya kan. Satu sisi apalagi kalau soalnya pilihan ganda. Nah, ya, apalagi kalau soal pilihan ganda, tompean ini bodoh, kurang mampu pun DP nilai tinggi. Nah, ada satu rumus katanya di sekolah-sekolah di Ternate ada bilang begitu. Anak-anak yang memang rata-rata termasuk itu, kalau soalnya pilihan ganda dia jago-jago. Tapi kalau yang serius-serius itu kalau pilihan ganda dia kau. Ya. Saya punya pengalaman di SMA Negeri 3 Kota Ternate, ada di Gambes itu. Ya, ada anak memang spesialis pilihan ganda. Setiap soal pilihan ganda pasti dia tertinggi di sekolah itu. Tetapi soal urean licik. Karena dia Islam sekali. Nah, pada saat ujian nasional, kelompok kira-kira siapa paling tertinggi di nilai? Media sudah. Padahal tidak diperhitungkan di sekolahnya. Kenapa? Ada hal tertentu yang memang harus itu kan sudah ilmunya beda sekali. Ya, oleh karena itu saya ulang lagi, yang berikutnya adalah berdasarkan daftar nilai sudah diurutkan, guru mampu menjadikan dua kelompok utama, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Ingat istilahnya kelompok atas dan kelompok bawah, bukan yang pintar dan yang bodoh. Kenapa? Bisa jadi anak-anak yang tidak diperhitungkan dia nilainya tinggi, dan anak-anak yang bagus nilai rendah. Maka analisis butir soal ini bisa membaca. Ini betul kata Raja. Ya, akan Bapak suatu saat akan bisa memahami. Berarti ini. Makanya dalam analisis butir soal itu ada tingkat kesukaran, ada daya pembeda. Tingkat kesukaran itu melihat tingkat kesukaran yang ini sukarkah, mudahkah, apa sedang. Tetapi daya pembeda itu harus bisa membedakan di kelompok atas dan di kelompok bawah. Atau gambarannya, soal itu harus bisa membedakan. Seharusnya idealnya kalau mau secara gampangannya, anak yang pintar dia bisa menjawab. Ya. Anak yang tidak pintar dia tidak bisa menjawab. Maka sebagai pembeda yang bagus. Kalau yang pintar tidak bisa menjawab atau yang pintar menjawab salah, yang tidak pintar menjawab benar, itu aneh. Aneh kalau secara gampangannya gitu kan. Kalau yang pintar menjawab benar dan yang menjawab salah juga, apa yang kelompok di bawah itu menjawab salah sama-sama salah, itu tanda tanya. Atau soal itu baik siapapun jawabnya benar semua. Pernah kejadian di awal-awal ujian nasional yang syarat kelulusan, satu sekolah bisa tidak lulus semua. Ya, telusuri buku cita kiri kanan. Padahal di tim ada. Di tim ada. Suka kasih jawaban di anak-anak. Suka kasih jawaban, tapi ternyata malah tidak lulus semua. Kenapa? Kunci jawabannya salah yang dimasukkan. Terjadi termasuk kena. Terjadi. Ya, hati-hati nih kalau bapak-bapak menjadi tim sukses itu. Ya, tapi mudah-mudahan sekarang dulu itu. Ya. Dan heboh sampai anggota dewan heran kenapa sampai terjadi seperti itu. Sekolah yang paling top satu antero setara dengan lulus. Nah, kita ditelusuri kasih salah guru lagi. Jadi guru kasihan kasih salah terus. Nah, untuk waktu itu ada perbaikan atau ujian susulan sehingga titik aman. Oke, kita lanjut ke ini. Nah, hasil diharapkan sekali lagi guru mampu membuat analisis butir soal, kemudian menghitung indeks tingkat kesukaran dan menghitung daya beda. Jadi kata kuncinya melihat tingkat kesukaran dan melihat daya beda. Tingkat kesukaran tadi sukar, mudah, dan sedang. Daya beda itu
apakah bisa membedakan antara kelompok atas dan kelompok bawah? Lanjut. Ruang lingkup sekali lagi kita batasi dengan analisis kutip soal Korea karena masalah waktu Bapak. Bisa satu hari dan saya harapkan sebelum sholat Jumat Bapak Ibu sudah hafal dan bisa mempresentasikan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Ya. Lanjut. Metodenya ceramah seperti ini, nanti ada tanya jawab, kemudian ada diskusi dan penugasan. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Sumbernya ini kita ambil untuk sementara tahun 2010, tapi informasi terakhir sudah mulai dikembangkan asesmen. Nah, nanti akan kita menyesuaikan dan saya mau pelajari lagi apakah di asesmen itu berkaitan dengan analisis soal juga dibahas lebih jauh. Nah, pengetahuan dan konsep perlu diinformasikan, ini sekedar teori saja. Tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabnya dapat benar atau salah. Kemudian ini menurut rancangan penilaian hasil belajar Direktorat PSMA tahun 2008. Kemudian yang kedua, tes tertulis adalah tes yang menuntut peserta tes memberi jawaban secara tertulis berupa pilihan dan atau isian. Biar kita kasih definisi, terus bikin sudah, ya kan? Nah, lanjut. Soal pilihan ganda adalah soal yang menyediakan sejumlah pilihan jawaban dengan hanya ada satu pilihan jawaban yang benar. Di asesmen dikembangkan lagi, sudah kembali lagi yang dulu. Kalau belakang ini hanya pilihan ganda. Sekarang masuk lagi asesmen. Kemarin saya lihat sekilas Pak Korwil memberikan sosialisasi, itu sudah mulai menjodohkan. Ada pilihan yang satu dua benar, 1 3 benar, 1 2 3 benar. Nah, itu kembali lagi tuh, kembali ke zaman dulu. Bukan kembali yang baru, bukan. Ya, menjodohkan itu soal ujian lama sekali. Ya, pilihan kalau 1 2 3 benar, jawabannya A, 1 3 B, 2 4 C. Kalau semuanya D, kalau tidak ada yang benar E. Itu sudah dari dulu. Tetapi itulah produk. Semakin produk, proyek lagi. Nah, gitu. Kemudian soal urea saya tidak perlu dijelaskan. Ya. Daya beda itu penting Bapak Ibu pahami. Tolong dipahami betul-betul. Apa yang dimaksudkan daya beda? Daya beda adalah daya dalam membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Tadi saya kasih tadi itu. Jadi sini tidak ada istilah pintar dan bodoh, yang ada kalimatnya saja itu. Jadi tinggal kita prestasi saja, karena tidak ada istilah bodoh sebenarnya. Sekali lagi tidak ada istilah bodoh. Mereka punya potensi. Ya. Artinya apa yang tadi saya kasih gambaran tadi? Soal itu ternyata satu kelas itu bisa menjawab semua, baik yang kemampuan tinggi maupun kemampuan rendah. Nah, nanti Bapak Ibu akan lihat analisis butir soalnya. Apakah soal ini kategori baik atau tidak? Ya? Nah, kalau saya bilang sekarang kan, tapi akan Bapak Ibu saya tanya, kalau seandainya Bapak Ibu membuat soal, ternyata satu kelas itu bisa menjawab semua, Bapak Ibu suka, senang atau tidak? Kalau Bapak Ibu memberikan soal, kemudian satu kelas atau satu sekolah itu menjawab benar semua, tidak ada yang salah, apakah Bapak Ibu merasa senang? Senang. Yang tidak senang mana? Angkat tangan. Yang tidak senang? Senang? Oh begitu. Sekarang saya balik. Kalau kamu bikin soal itu, ternyata satu antero itu tidak ada satupun yang menjawab benar, kok Bapak Ibu senang atau bagaimana? Harus bilang dulu, serius ini. Yuk, Bapak Ibu di soal ini. Satu antero, satu pertanyaan, satu pun tidak ada yang menjawab soal itu. Bapak Ibu pernah senang atau tidak? Sedih? Coba saya mau dengar. Silakan mic-nya. Saya mau dengar. Utusan dari SMA Muhammadiyah bagaimana, SMK Mariti bagaimana, dan SMK Muhammadiyah bagaimana? Pertanyaan tadi ya. Kalau kita memberikan soal ulangan, kemudian ternyata satu sekolah itu menjawab benar semua, Bapak Ibu rasa itu senang atau tidak? Atau sebaliknya, soal itu siswa menjawab salah semua satu antero. Kalau kira-kira Bapak Ibu rasa senang atau rasa bagaimana? Silakan SMK Muhammadiyah Muka. Ada mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari apa yang sudah disampaikan dari pertanyaan tadi. Ketika guru memberikan soal, ada siswa yang mampu menjawab dan ketika ada yang tidak mampu. Otomatis di sini sebagai pihak guru
lebih senang atau lebih suka ketika siswa itu bisa mampu menjawab pertanyaan, karena kita merasa bahwa kita sudah bisa menyampaikan, kita berhasil menyampaikan materi sehingga siswa itu bisa menerima materi kita dengan baik. Tetapi ketika ada siswa yang tidak paham, berarti itu menjadi bahan evaluasi kita sebagai guru. Ini dari siswanya yang memang susah untuk memahami cara penyampaian guru, atau memang dari pihak guru yang memang harus ada tahap evaluasi lagi untuk mencari referensi agar siswa itu bisa memahami apa yang sudah kita sampaikan. Pada intinya kita lebih senang kalau siswa itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada suaranya. Mana suaramu? Silakan kita damai. Jangan kasih malu tuan rumah. Oh, pakai malu. Ayo silakan SMK Maritim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya sama ya, kita semua guru jika melihat hasil dari anak-anak kita, kalau hasilnya semuanya tuntas, semua guru pasti senang. Tapi di situ menjadi bahan pertimbangan buat guru tersebut, apakah soal yang kita buat itu terlalu mudah sehingga anak-anak semuanya tuntas. Karena setiap individu itu kan memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi dari satu soal itu semuanya bisa menuntaskan. Sementara terkadang anak-anak itu ada yang tidak hadir pada saat satu materi dijelaskan, tapi mereka bisa menuntaskan. Berarti itu menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi guru tersebut. Berarti soal yang saya buat ini mungkin terlalu mudah sehingga sangat mudah untuk dipahami oleh seluruh peserta didik. Nah, kemudian kalau untuk soal yang tidak bisa dituntaskan oleh seluruh peserta didik, itu juga menjadi bahan evaluasi untuk kita. Apakah dari segi penyampaian kita yang terlalu sulit atau membosankan untuk anak-anak sehingga anak-anak tidak bisa memahami, atau dalam pembuatan soalnya yang terlalu sulit sehingga tidak ada satupun di antara peserta didik yang mengikuti materi kita tidak bisa menjawab. Dari anak-anak yang berkemampuan tinggi pun tidak bisa menjawab. Jadi semuanya ada nilai plus dan minusnya. Jadi semua bisa dikerjakan dengan tuntas, juga menjadi evaluasi untuk guru itu sendiri. Dan apabila tidak ada yang bisa, juga menjadi bahan evaluasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari SMK Muhammadiyah, Ibu Guru dengan suaranya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya pikir hampir sama semua ya. Ketika kita membuat soal, kemudian anak-anak paham, itu satu kebanggaan buat kita karena kita mampu mentransfer apa yang kita miliki kepada anak sehingga mereka paham. Kemudian kalau yang sulit itu menjadi evaluasi juga buat kita. Hampir sama juga mungkin guru yang pas menyampaikan mungkin strateginya salah atau bagaimana sehingga siswanya belum paham, atau siswanya sendiri yang ketika guru menerangkan dia tidak fokus. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sangat luar biasa. Hampir semuanya sepakat berarti dan sepemahaman itu. Nah, ini saya kasih kasuistik. Saya dulu kuliah di FMIPA Erlangga Surabaya, jurusan matematika. Ada satu dosen itu memberikan mata kuliahnya itu peluang, yang probabilitas. Yang mengikuti mahasiswa itu adalah 25 mahasiswa mata kuliah itu. Kemudian setelah tes, setelah ujian, tempel di nilai yang mendapat E dan D 25. Nah, ini kan jadi bumerang itu, ya. Berarti kan soal hampir semuanya tidak bisa terjawab. Sehingga mahasiswa komplain. Beberapa orang
mewakili langsung menghadap ke dosen tersebut. Nah, tanya, Pak, bagaimana kok seperti itu Pak, dapat E dan D? Berarti Bapak tidak berhasil. Dia bilang tantang, karena kan dia kan kependidikan, beliau dosennya kan bukan kependidikan, dia hanya dosen. Nah, dosen itu bilang, bukan saya tidak berhasil, tapi Anda ada yang tidak berhasil. Nah, jadi kan tinggal sudut pandang, ya, sudut pandang. Nah, itu berkaitan dengan emosional daripada masing-masing Bapak Ibu tadi. Bapak Ibu tetap akan mengatakan kalau tong anak-anak itu menjawab benar semua tong senang, tong senang, tong materi yang tong ajar, ternyata teman anak-anak murid bisa menjawab semua. Sebaliknya, kalau dong menjawab salah semua, tong hati gelisah. Tapi dosen tadi kan tidak, bukan urusan, itu di urusan, sesuatu urusan. Nah, oleh karena itu contoh tidak baik. Ya. Yang jelas, begitu soal itu tidak bisa terjawab semua, nah, berarti ada sesuatu. Kalau menurut tong perasaan, yang menurut tong perasaan yang mudah semua tadi bisa jawab, menurut perasaan, soal ini bawa ke sana. Nah, nanti kita lihat dalam analisis spiritual, apakah dalam analisis spiritual perasaan itu ada atau tidak ada? Kan ini ilmunya ya. Nah, terus habis itu baru kita diskusikan kenapa sampai dalam analisis spiritual menjawab seperti itu. Nah, insya Allah nanti tugasnya akan ada, akan Bapak Ibu menemukan nantinya permasalahan seperti itu. Ada kasus soal itu tidak bisa dijawab sama sekali, dan ada kasus semua siswa itu menjawab dengan benar. Kalau tadi Bapak Ibu itu manusiawi dan itu yang memang tong main perasaan. Ya, main tong perasaan ini. Bagaimana kok terbangga? Tong aja baru anak-anak semuanya bisa menjawab. Tapi ada guru loh. Kalau anak-anak sudah bisa menjawab, dia curiga. Jadi jangan-jangan mau nyontek ini. Ada keterada? Ada. Ya. Tong terpecah. Tong ulang. Bikin soal lagi. Nah, berarti tipe guru ini ingin melihat soalnya ada yang tidak bisa menjawab. Ada. Saya yakin ada. Ya. Tapi begitu soal itu tidak jawab semua, dia tidak berpikir. Ibaratnya kita salah mengajar, kata ada ini. Nah, itu kalau kita bermain perasaan, bermain tompe. Nah, dalam analisis soal, sekali lagi yang namanya hitungan atau itu dia akan bertata pada posisi, memposisikan pada posisi netral, tidak dengan perasaan. Nah, sehingga mudah sulit disukarnya itu berdasarkan data, bukan berdasarkan opini. Nah, itu perlu dipahami dalam analisis soal itu. Lanjut. Nah, ini sekarang saya kasih contoh. Ya, ini minta maaf. Contoh ini saya ambil tahun pelajaran 2013 dan sampai 2014, tahun pelajaran 2013-2014 di SMA Negeri 8 Kota Ternate. Ya. Nah, karena tong rintis tentang ABS itu tong mulai di sekolah yang Sabina. Gitu. Ya. Ini adalah contoh daftar nilai UTS paralel kelas 10. Kenapa dikatakan nilai UTS paralel kelas 10? Karena soalnya sama, baik 10 MIPA atau 10 IPA, 10 IPS, itu semua soalnya sama, maka dikatakan kelas paralel. Kenapa? Waktu kurikulum yang lama, kurikulum yang 2006, penjurusan itu dimulai kelas 2 atau kelas 11 ya. Nah, tapi di kurikulum 2013 itu mulai kelas 1 sudah penjurusan atau peminatan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, guru ini ya, sekarang alhamdulillah guru ini sudah jadi PNS. Tapi perjuangan guru ini luar biasa. Dia guru honor. Tetapi dia yang memperoleh nilai UKG tahun 2015 yang tertinggi se-Maluku Utara. Ya ini. Ya. Sehingga dapat hadiah dari kepala dinas 5 juta. Ya. Waktu itu kepala dinas tahun 2015 itu di forum orang banyak mengatakan barang siapa yang nilai UKG-nya 80 ke atas maka akan diberi hadiah 5 juta. Nah, saya sempat tanya sama beliau, Pak tara bicara sabar itu cerita ini 80 ke atas ini ya. Nah, kalau satu orang saja oke lah. Tapi kalau sampai 10 orang 5 juta berapa tuh? 50? Oh itu yang bisa terangnya tuh. Padahal beliau tara maju ke panggung lagi langsung pulang tuh. Nah, jadi kan publik mengatakan bahwa berapapun orang dapat 80 ke atas pasti dapat 5. Ini tantangan ini. Tantangan 2015 itu. Nah, kemudian jalan tes, hasil tes menunjukkan yang dapat nilai tertinggi 80 lebih sedikit.
Waktu itu yang dapat 81 orang, dengan yang satu ini lebih sedikit selisih satu. Itu ya Ibu Meti itu yang dapat nilai tertinggi. Kemudian alhamdulillah waktu itu saya juga dapat nilai 80. Pas gitu. Nah, berarti seharusnya kepala dinas memberikan 10 juta, 5 juta tuh. Pak itu bilang, Pak Arif itu so punya duit banyak, kok jadi terus kasih 5 juta, kasih 2 juta boleh. Tapi alhamdulillah, siapa yang mau orang kasih ke orang? Nah, bisa diberi penghargaan di waktu itu Pak Sekretarisnya atau Pak Tauhid. Nah, belum ada PGD diberikan hadiah yang guru Honda itu 5 juta, baru saya dapat 2 juta. Siapa mau kasih? Nah, itu namanya prestasi ya. Nah, oleh karena itu betul-betul kita harus belajar. Nah, ini beliau ini kalau begitu saya tanya dulu Bapak Ibu. Saya tanya di SMK Maritim tuan rumah yang bikin malu kepala sekolah. Kalau ada data seperti ini, pertanyaan pertama, berapa jumlah soal? Soal yang ada itu berapa jumlahnya? Ya, jangan dulu sama tanya SMK Maritim. Kalau ada data seperti ini, itu jumlah soal yang diberikan kepada anak-anak itu jumlahnya berapa? 5. Jadi bisa membaca berarti. Khawatir tidak bisa membaca. Ya. Mana tadi buktinya 5? Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2, ini soal nomor 3, ini soal nomor 4, dan ini soal nomor 5. Nah, sekarang SMK Muhammadiyah. Kalau menurut data seperti ini, skor maksimum masing-masing soal itu berapa? Skor maksimum masing-masing soal SMK Muhammadiyah 10. Nah, tahu dari mana? Soal nomor 1 skornya 10. Nah, soal nomor 2 skornya 10. Soal nomor 3 skornya 10. Soal nomor 4 skornya 10. Dan soal nomor 5 skornya 10. Berarti sudah sesuai. Jadi harus dipahami. Jadi begitu membuat daftar, ingat daftar untuk analisis butir soal itu bukan daftar nilai per kelas. Saya ingatkan lagi ya. Daftar nilai untuk kepentingan analisis butir soal bukan daftar nilai per kelas. Tetapi yang dikaitkan soal itu diberikan kepada berapa kelas. Nah, kalau asesmen kan saya dapat informasi dari Pak Korwi kemarin itu kan asesmen itu jumlah apa tuh yang dites berapa? Kan tidak semua, hanya sampel. Kan kalau SMA berapa orang Pak Korwi? SMA. Untuk yang di asesmen itu kan kemarin itu asesmen yang diujikan itu untuk SMA berapa orang? Nah, 45. Tidak semua, hanya sampel. Ya kan? Nah, kalau ini lihat ada 13, 11, ada 10. Nah, ada 14 dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian ini DP skor dia peroleh 50. Nah, skor beda dengan nilai. Kalau skornya masing-masing 20, pasti skor dengan nilai sama. Tapi kalau dia kan total skornya sesuai dengan ini 50, nilainya dikalikan 200. Nah, kalau Bapak Ibu baca ini nih, 13, berarti kelas 13 di SMA itu lebih hebat daripada yang di kelas lain. Mudah-mudahan ada yang kenal ini, karena ini angkatan ini kan sudah kerja ini, ya. Namanya tengah abadikan ini. Ya. Ini nilai semua sudah ada nilai 10. Nah, kemudian sampai, nah, pertanyaan saya kepada SMA Muhammadiyah. Menurut Bapak Ibu, data ini kan sudah sampaikan sampai detik ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, berapakah jumlah siswa SMA Muhammadiyah? SMA Negeri Dapur pada saat itu, kelas 1-nya. Berapa jumlah siswanya? Jumlah siswa. Kita ulangi lagi datanya ini. Yang mulai ini. Ini pertanyaan gampang-gampang sebenarnya. Nah, sabar ya. Mau lihat ya. Ini data ini 1, 2, 3, 4, 5. Habis toh? Berarti datanya berapa jumlah siswa? 117. Ya, jumlah siswanya 117 pada tahun pelajaran 2013-2015 di kelas 10. Ya, di kelas 10. Dari mana? Ya dari daftar nilai yang terendah ini. Bahkan bukan terendah lagi, tidak ada nilai. Kosong. Yang terendah yang nomor 115. Ini ada yang kena hitung keponakan ini, padahal lebih nilai dulu model bagi jangan nyanyas. Dan ini memang fakta ini nilai anak-anak. Ya, yang ini tidak ada.
Berarti jumlah siswa di SMA 8 jumlahnya berapa tadi? 111. 117. Kemudian skor maksimumnya per soal 10. Kemudian jumlah soalnya ada 5. Nah, itu langsung masuk di otak gitu. Nah, nanti Bapak Ibu juga seperti itu. Dalam prakteknya nanti Bapak Ibu setelah memeriksa soal semua, ya, habis itu diurutkan, habis dikasih kode sudah, kasih kode supaya gampang diingat, habis itu baru dikembalikan di kelas masing-masing toh. Tetapi untuk kepentingan sekolah biasanya Bapak Ibu, karena saya yakin pada saat akreditasi, pernah akreditasi sekolah semua toh? Nah, itu kan doktanya salah satu komponennya, lembar jawaban siswa, ada kita ada. Lembar kerja siswa atau ulangan. Nah, sementara satu sisi dikatakan ulangan anak-anak harus dikembalikan kepada siswa. Satu sisi untuk kepentingan ini. Oleh karena itu kita-kitanya kita seorang guru dan sekolah supaya punya dokumennya, punya dokumen itu sudah disampaikan kepada peserta dan dokumen masih ada. Ya, jadi 117. Oke, sekarang saya tanya, kelas 10 tadi SMA Muhammadiyah berapa kelas 10 jumlahnya? Kelas 10 saja total. Kelas 10. Nah, masih bertanya. SMK Maritim kelas 11 jumlahnya berapa? Total kelas 11. 22. SMK Muhammadiyah kelas 3-nya jumlah totalnya berapa? 50. Nah, jadi data-datanya Bapak Ibu toh, yang pertama, orang sebagai guru itu harus tahu jumlah siswa kita. Kemudian di kelas mana itu juga harus tahu, kalau namanya pada 10-1 berapa, 10-2 berapa, 10-3 berapa. Itu menunjukkan bahwa kita peduli terhadap siswa kita. Ya, jangan sampai kalau Bapak Ibu dia mengajar jumlah siswanya misalnya 25, misalkan itu, terus Bapak Ibu masuk di kelas, Bapak Ibu terhapus itu sana jumlah 25 kah, jumlah 10 kah, jumlah 5 kah, dan seterusnya. Dan karakter ini dulu ada, dan saat temui kasus seorang guru yang memang betul-betul cuek seperti itu. Cuek sekali dia ke guru. Ya, tapi teman kerja sudah. Baru senior kasihan kan. Nah, Pak itu mengajar, kayak satu keluar. Mengajar lagi kayak satu keluar. Sampai belum habis pelajaran dia ada. Dan ini benar terjadi. Di Ternate, bukan di mana-mana. Ya. Tapi DP guru itu kasih nilai. Itu bukan pelajaran matematika. Akhirnya waktu itu rapat guru, dia bilang gini, ternyata pelajaran ini lebih susah daripada matematika. Matematika DP-nya ada yang baik, ada yang ini. Tapi beliau ini nilainya akidah itu udah semua. Merah semua, satu kelas. Waktu ditanya, gampang saja belajar. Medok jaga kabur semua. Setelah masuk kelas. Nah, itu tanda penting itu. Bisa jadi ada masalah. Masalahnya gurunya cuek, dan masalah paling utama adalah kepala sekolah tidak mensupervisi dan tidak menegur guru tersebut. Nah, bisa jadi karena senior tuh, bisa jadi. Tapi mudah-mudahan di Halkin terhadap. Ya, di Ternate itu juga itu kasus tahun lalu. Ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita menentukan tadi ada namanya kelompok atas dan kelompok bawah. Jumlah siswa ini 117. Kita lanjut. Nah, sekarang ini ada rumus yang perlu Bapak Ibu hafal. Proses perhitungan menentukan kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, ini mesti dihafal sudah. Saya yakin pada saat Bapak Ibu jadi mahasiswa kemarin, sebelum lulus dari ini, pasti Bapak Ibu mendapatkan mata kuliah yang namanya evaluasi pendidikan. Pernah dapat? Kecuali yang memang dia ilmunya ilmu murni, dia bukan ilmu kependidikan ya. Kalau dia masih FKIP atau mas yang berkaitan dengan ilmu tentang keguruan, pasti mendapatkan mata kuliah yang namanya evaluasi pendidikan. Di situ ada di bukunya, di rumus ini. Nah, nggak masalah di rumus. Ya. Kalau ke atas itu rumusnya adalah 27% dikalikan dengan jumlah siswa. Ya. Nah, kata kuncinya di 27%, baik kelompok atas maupun kelompok bawah. Dari situ dulu ada pertanyaan. Ya. Begitu kita tahu jumlah siswa kita, nah nanti dalam LK akan saya bikin gitu. LK-nya Bapak Ibu menyelesaikan, tapi setelah saya paparkan semua baru LK Bapak Ibu bikin, habis itu baru Bapak Ibu presentasi. Ya, saya ingatkan kembali, kata kuncinya adalah 27% dikali dengan jumlah siswa.
Jumlah siswa apa? Jumlah siswa yang mengerjakan atau yang melakukan ulangan. Kalau kelas 10 berarti kelas 10. Tidak boleh dibandingkan ibu kelas 10, kelas 11, kelas 12 semuanya bukan. Jadi kelas 10 ya kelas 10, kelas 11 kelas 11, kelas 12 kelas 12. Atau gampangnya lagi per jurusan jumlahnya beda-beda. Analisnya juga beda-beda. Nah, kemudian tadi kan dikatakan jumlah siswanya 117. Kemudian dikalikan dengan 27%, berarti 27% dikali 117. Nggak usah menghitung dengan tangan Bapak Ibu, ada alat canggih kalkulator. Saya tidak menyarankan bukan berhitung ya, bukan tes berhitung. Pakai kalkulator saja. Diketik semua. Nah, di situ Ibu guru tadi tuh menghitung ketemunya 31,59. Ini secara rumus Bapak Ibu. Ya, secara rumus. Bahwa kalau ke atas itu secara rumus diperoleh 31,59. Nah, terus keputusan. Nah, keputusan ini sangat dikembalikan kepada guru yang bersangkutan. Tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Tetapi kalau kesepakatan di sekolah bagus. Ada timnya tadi. Nah, kalau hitungan begini, ambil bagaimana? Itu bagaimana? Nah, kalau secara ilmu matematika 31,59 itu kan lebih dekat dengan 32. Maka keputusannya bisa 32 kan? Seharusnya itu. Tapi mengapa ibu guru ini mengambil keputusan diambil 30? Dan itu adalah hak prerogatif, tapi sudah mendekati ya. Kenapa diambil 30? Nah, kelihatannya beliau ini untuk memudahkan proses hitungan saja. Tapi sebenarnya proses sama dengan alat, dengan kalkulator. Kalau 32 kan, aduh. Kasarannya kalau orang ini biasanya. Kalau kita punya uang 10.500.000 rupiah, pasti bilang 10 juta saya tahu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bilang saya punya uang tuh 9.999 sampai 9 juta, apakah Ibu berani mengatakan uang 10 juta? Nah, ada belum berani. Nah, kalau kurang sedikit, nah ini sekali lagi. Nanti pada saat LK, lembar kerja, nanti akan saya lihat bagaimana Bapak Ibu mengambil suatu keputusan untuk kelompok atas dan kelompok bawah. Apapun keputusannya, yang wajib Bapak Ibu pegang adalah jumlah kelompok atas harus sama dengan kelompok bawah. Tidak boleh berbeda. Ya, Pak, kalau ambil kelompok atas 31, kelompok bawah itu ambil 32, tidak bisa. Ya, sama. Pak, masalahnya ini saya kenal anak ini nih, Pak. Anak ini kan pandai, Pak. Masa mau masuk di kelompok bawah, Pak? Sekali lagi kita tidak main perasaan di sini. Kita hanya berdasarkan apa tadi? Berdasarkan data ini. Ya. Ya, berdasarkan data ini. Ya, tidak main perasaan. Nah, ini data ini nilai 100 sampai ke bawah itu. Nah, tapi tetap Bapak Ibu mengasumsikan pasti yang di atas ini pasti anak memang pintar matematika. Tapi kaget-kaget suatu saat tertentu, ini nama lulus ya hari-hari termasuk baru dia terkelihatan dia pintar matematika. Pembika berdapat dengan 100, pasti Bapak Ibu curiga, oh dia nyontek sudah. Nah, dalam analisis betul soal, saya minta tolong tidak perlu memperhatikan barang-barang begitu. Karena ini hanya memberikan contoh. Sebenarnya nama-nama ini tidak dibutuhkan dalam analisis betul. Yang dibutuhkan adalah scoring. Tapi kan faktanya nama ini kan untuk kepentingan toh memberikan nilai. Jadi dapat tahu kalau enggak ini siapa ini Melki kah? Suwandi kah? Suwangi. Itu salah tahu. Nah, oke lanjut. Oh, boleh. Kalau di situ tadi kan jumlah siswa 116 dikali dengan 27%. Apakah rumus ini sudah paten? Apa bisa berubah dengan jumlah siswa yang tidak sama? Oke, terima kasih. Nah, kalau dalam ilmu evaluasi pendidikan, angka 27% itu adalah angka yang sudah ditetapkan. Artinya suatu ketahuan. Dia menggunakan, kalau Bapak Ibu belajar ilmu statistik dengan kurva normal, ada pernah belajar kurva normal ini, yang ini. Nah, maka kalau dipotong begini pada posisi 27%, atau pada posisi juga 25% bisa, ya kan? Nah, dia kan sebenarnya kan sama, dibagi 25%, boleh.
Nah, tapi karena ilmunya yang di literaturnya itu mengatakan 27%, ya kita makmum dulu karena ini memang sebagai referensinya ya 27%. Terus lagi Boleh. kalau dari 117 siswa itu kan ada KA dan KB, terus yang di tengah-tengahnya itu bagaimana? Oke, terima kasih. Cerdas sekali pertanyaannya. Ya, maka itu tadi saya bilang tadi bahwa analis butir soal itu tidak melihat orang. Ya, keterwakilan 27 dengan nilai tertinggi sana itu dianggap sebagai kelompok atas, tidak lagi dianalisis, tidak dihitung dalam proses penganalisan. Cuman tadi itu sudah terwakili oleh kelompok atas dan kelompok bawah. Makanya ada penentuan kelompok atas dan kelompok bawah. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, saya lanjut ya. Berarti cara begitu ya sudah bisa kan? Bisa, lanjut. Nah, sehingga tadi Ibu Guru ini walaupun hitungannya 31,59 yang sebenarnya bisa diambil 32 atau 31, tetapi Ibu Guru lebih memilih angka 30. Nah, sehingga yang di atas tadi dipotong langsung dipilih datanya. Hanya diambil sampai 30 siswa saja. Ya. Nilai tertinggi yang pertama sampai nilai tertinggi yang ketiga 30. Pak, yang nomor 31 coba cek ini 31 apakah nilai sama? Apa enggak? Ya sudah dipotong saja enggak masalah. Potong saja. Ya. Nah, kemudian kelompok bawahnya juga seperti itu. Diambil yang tidak ada nilai, otomatis tidak bisa dihitung toh. Nah, maka diambil yang sampai nomor urut 115. Nah, sampai itu. Semuanya juga 30. Nah, dari sini dulu. Langkah-langkahnya paham atau tidak? Karena ini nanti Bapak Ibu tidak ada gunanya Bapak Ibu pelajari di sini, tapi pada saat ulangan Bapak Ibu tidak mempraktekkan. Ya? Kalau Bapak Ibu sudah mempraktekkan, kalau saya dulu, saya itu paling suka setelah saya praktekkan, saya susun baik-baik dan saya jilid. Sementara ulangan anak nilai anak yang atas dan bawah ini saya copy. Ya? Entah minta kesediaan, yang fotokopinya saya berikan di anak-anak yang aslinya saya simpan dan saya jilid. Dan hasilnya masih ada sampai sekarang di rumah. Ya. Sehingga kadang-kadang ada anak-anak itu ada satu guru di SMA 8 nama Ibu Sukmawati, barangkali kenal guru matematika. Dia kaget. Saya kasih tunjuk DP data ada data. Pak, DP tulisan langsung dia punya. Saya simpan, Pak. Ya. Pada waktu itu ada kegiatan di SMA 3, ada kegiatan lomba berhitung dasar dan dia salah satu peserta. Ada. Dan rekaman tahun 2005 tahun 95 itu sangat jelas 2005 kalau itu sangat jelas sekali. Sekarang orang itu jadi rata-rata jadi guru matematika atau dari dosen matematika, termasuk salah satunya Sulaiman Saidi, ada datanya di sini, ada semua, dan saya simpan. Nah, masing-masing beda-beda tuh hobi itu, ada hobi menyanyi. Kalau saya lebih suka saya simpan hasil karya saya yang saya tulis, saya kumpul. Nanti tanah sangka-sangka ada lomba semacam itu ya kita pilih. Jadi hasil kemarin itu yang saya kumpul itu tahun 2005 ada lomba di LPP menulis karya tulis guru ya, karya tulis guru. Datanya sudah ada, tinggal kita urutkan sistematikanya, kasih cerita, datanya lengkap, kirim lomba. Ya waktu itu kita belum beruntung dapat juara, nggak masalah. Nah, tahun 2006 jadi kepala sekolah, begitu lagi ya kumpul. Oke guys, ini kelompok kita guys sedang bekerja guys untuk menganalisis soal uraian. Coba analisis yang ini Pak.